Assalamualaikum anak-anak kelas 7. Semangat pagi semua. Selamat bertemu dengan Bu Eko dalam materi pembelajaran IPS. Kali ini yuk kita belajar bareng mengenai interaksi sosial. Manusia mempunyai kecenderungan gregariusness. Gregariusness adalah naluri untuk selalu hidup dengan bantuan orang lain. Manusia selalu punya kecenderungan untuk hidup berkelompok. Karena hidup berkelompok, manusia biasa disebut dengan makhluk sosial, sehingga terjadilah proses sosial. Apakah itu proses bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lain yang kemudian saling berinteraksi, berkomunikasi, berbicara untuk mencapai tujuan bersama. Kita lihat pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu yang pertama kontak sosial dan yang kedua adalah komunikasi. Bentuk-bentuk kontak sosial bisa berupa tatap muka, berjabat tangan, menganggukkan kepala, senyum, dan sebagainya. Kontak sosial akan terbentuk apabila terjadi respon antar individu. Kita lihat berdasar proses berlangsungnya, kontak sosial terbagi menjadi dua. Kontak sosial langsung atau biasa disebut dengan kontak sosial primer, dan yang kedua kontak sosial tidak langsung atau biasa disebut kontak sosial sekunder. Contoh kontak sosial primer bisa langsung bertatap muka dengan seseorang atau kelompok atau antar kelompok, berbicara langsung, berhubungan langsung. Dan yang kedua kontak sosial tetapi menggunakan perantara, bisa menggunakan lewat surat, SMS, WA, telepon, dan sebagainya. Kita lihat ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku harus lebih dari satu orang. Jadi kalau hanya seseorang saja yang beraktivitas tanpa ada orang lain, bukan merupakan interaksi sosial. Ciri kedua adalah berlangsung secara timbal balik, ada challenge and responnya. Yang ketiga adalah adanya komunikasi, dan yang keempat adalah adanya tujuan yang akan dicapai bersama. Interaksi sosial terjadi dimanapun dan kapanpun, karena tadi ingat manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dimanapun manusia selalu berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Interaksi sosial menimbulkan dua hal. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, perpecahan. Jadi secara garis besar, interaksi sosial terbagi menjadi dua bentuk besar. Apakah itu? Yang pertama, asosiatif. Yang kedua, disosiatif. Asosiatif adalah hubungan manusia di dalam masyarakat yang menimbulkan penyatuan antar anggota kelompok. Hubungan sosial disosiatif adalah hubungan sosial antar anggota masyarakat yang menimbulkan perpecahan. Untuk materi kali ini akan Wiko bahas pada materi berikutnya, video-video Wiko berikutnya. Memang sengaja video ini tidak Wiko buat langsung dalam durasi lama, mengingat kalian akan kesulitan dalam mengakses video. Jadi untuk materi kali ini saya cukupkan di sini. Sebelum berakhir, kita lihat dua soalnya, tolong dikerjakan untuk melihat
lihat sejauh mana kalian sudah menguasai materi yang Wiko sampaikan kali ini. Yang pertama, kalian lihat gambar. Yang pertama, gambar anak sedang baca buku. Yang kedua, gambar seorang ayah sedang menonton televisi. Menurut kalian, mengapa gambar-gambar ini, dua gambar ini bukan merupakan interaksi sosial? Yang kedua, apakah pembelajaran yang kita alami selama ini mulai Maret sampai bulan ini, pembelajaran jarak jauh, termasuk Wiko membuat video pembelajaran ini yang kalian ikuti, apakah itu termasuk interaksi sosial? Berikan jawabanmu dan alasannya. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Kita sambung lain waktu. Selamat belajar, semoga membantu. Yang mengalami kesulitan segera hubungi Bu Iko, Japri Bu Iko. Terima kasih. Salam.